Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum dilanjutkan cerita pedang King Dao-nya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar. Juga terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 1461. Kerajaan Brahma. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Ini terlalu tidak masuk akal. Saya lebih suka percaya bahwa pemilik pena Dao Agung berasal dari peradaban tingkat tinggi." Seng Gujin berkata, "Semua ini tidak penting. Yang penting adalah tidak peduli apakah dia berasal dari peradaban tingkat tinggi atau dari dunia nyata, dia sekarang dibatasi." Anda berkata, orang ini sekarang jauh lebih berhati-hati, dan auranya telah sepenuhnya menghilang. Jika dia tidak muncul atas inisiatifnya sendiri, kita tidak akan dapat menemukannya sama sekali. Seng Gujin mengangkat kepalanya dan melihat ke dalam ruang dalam di luar kuil. Dia akan segera muncul. Anda berkata, "Saya punya satu pertanyaan terakhir. Apa tujuan sebenarnya dia?" Setelah hening sejenak, Seng Gujin berkata pelan, "Kurasa dia dibatasi oleh dirinya sendiri. Dia ingin memecahkan kebuntuan, tetapi bagaimana dia bisa memecahkan kebuntuan itu?" Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Aku tidak bisa menebak, aku terlalu bodoh." "Diam," Seng Gujin tiba-tiba berkata, "terbitkan perintah pencarian." "Kamu mengernyit sedikit, ingin dia?" Seng Gujin berkata, "Ye Guan dicari." Anda tercengang. Seng Gujin berkata, "Siapapun yang membunuh Ye Guan akan memperoleh 20 urat roh leluhur dan 5 benda suci dari alam leluhur peradaban." Anda mengatakan, Seng Gujin berkata lagi, "Kirim orang ke kerajaan Brahma untuk memprotes dan suruh mereka menyerahkan orang ini. Kalau tidak, kamu sendiri yang akan menanggung akibatnya." Anda sedikit terkejut. Menjadi musuh kerajaan Brahma, ini bukan masalah kecil, tetapi dia tidak mengajukan pertanyaan apapun. Dia membungkuk dalam-dalam dan mundur. Seng Gujin tiba-tiba berkata, "Masak aku semangkuk mie lagi?" "Ya, Tuhan yang Maha Suci," seseorang menanggapi. Seng Gujin berkata, "Panggil aku Tuan Sui." "Ya." Kerajaan Brahma. Ketika Ye Guan mengikuti Xuanru ke kerajaan Brahma, dia langsung dikejutkan oleh kerajaan Brahma di depan matanya. Kerajaan Brahma memiliki 3.620 domain, yang masing-masing beberapa kali lebih besar dari alam semesta Guangxuannya, dan para penguasa domain dari 3.620 domain tersebut semuanya adalah orang-orang kuat di tingkat leluhur peradaban. Tanah leluhur peradaban. Walaupun orang kuat setingkat ini tidak dapat dianggap yang terkuat di jagat utama, dia juga tidak lemah dan termasuk dalam pasukan tempur kelas atas. 3.620 domain berarti ada 3.620 penguasa domain, dan ini hanyalah kekuatan permukaan kerajaan Brahma. Sesampainya di kota Brahma, ibu kota kerajaan Brahma, meski sudah melihat dunia, dia tetap terkesima dengan kemegahan kerajaan Brahma. Kota Brahma lebih menyerupai sebuah wilayah kekuasaan ketimbang sebuah kota, dan wilayah kekuasaan yang amat besar. Selama percakapan dengan Xuanru ini, ia mengetahui bahwa di alam semesta utama ini, domain juga dibagi menjadi besar dan kecil, yaitu domain provinsi, domain negara bagian, dan domain bintang. Dan kota Brahma ini adalah padang bintang, dan ini adalah padang bintang yang terbesar di seluruh alam semesta utama. Ye Guan memperkirakan bahwa menempatkan alam semesta Guangxuan di medan bintang ini seperti melempar batu ke laut. Itu hanya setetes air di lautan, sangat kecil. Meskipun dia sudah siap secara mental, dia tetap tidak dapat menahan perasaan sedikit emosional saat dia melihat dengan mata kepalanya sendiri kesenjangan antara alam semesta Guangxuan miliknya dan alam semesta milik orang lain. Kesenjangan ini sungguh terlalu besar. Untungnya, dia sudah cukup siap. Kalau tidak,
Begitu dia sampai di tempat ini, apalagi kalau sampai diincar dua kekuatan super, kalau ada kekuatan acak yang mengincarnya, dia pasti sudah babak belur dan tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Xuanru telah mengamati Ye Guan secara diam-diam. Ketika dia melihat Ye Guan masih tenang saat bertemu kerajaan Brahma, dia sedikit terkejut. Dia berpikir bahwa orang ini memang orang yang luar biasa dan telah melihat dunia. Segera, Xuanru membawa Ye Guan melewati jalan-jalan yang ramai dan tiba di sebuah istana yang megah. Istana Guru Nasional. Xuanru menatap pemuda yang berdiri di pintu dan berkata, "Qiu, beritahu Tuan." Qiu datang dan berkata, "Kakak, guru sudah pergi." Xuanru mengerutkan kening, "Sudah pergi?" Qiu mengangguk, "Ya, Tuan telah memerintahkan agar kamu bertanggung jawab atas segalanya." Xuanru terdiam. Dia tidak menyangka tuannya benar-benar akan menyerahkan seluruh kekuatannya. Tanpa berpikir panjang, Xuanru menoleh ke arah Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Ye, ikutlah denganku." Ye Guan mengangguk. "Oke." Xuanru membawa Ye Guan ke aula samping. Setelah mereka duduk, seseorang datang untuk menuangkan teh. Itu bukan teh biasa. Begitu dituang ke dalam cangkir, Ye Guan mencium harum menyegarkan yang membuat jiwanya bergetar. Xuanru menatap Ye Guan. "Saudara Ye, aku baru saja mendapat kabar bahwa Istana Raja Suci telah mengeluarkan perintah pencarian untukmu, dan hadiahnya sangat besar. Tidak hanya itu, mereka juga telah mengirim orang ke kerajaan Brahmaku untuk membuat pernyataan resmi. Saudara Ye, apa sebenarnya yang terjadi antara kamu dan gadis suci kuno dan modern dari Istana Raja Suci?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi di sana." Xuanru terdiam. Ye Guan mengambil cangkir teh dan menyesapnya, lalu berkata, "Saudara Ru, saya orang yang jujur, dan saya benar-benar tidak bisa memainkan permainan kosong itu. Mengapa kita tidak berbicara terus terang dan jujur satu sama lain? Bagaimana menurutmu?" Xuanru tersenyum dan berkata, "Saya juga punya ide yang sama. Saudara Ye, haruskah saya pergi dulu?" Ye Guan berkata, "Biarkan aku pergi dulu. Alasan mengapa kerajaan Brahma memperlakukanku seperti ini jelas bukan karena kekuatanku, tetapi karena mereka ingin menghancurkan situasi gadis Sein Gujin itu, kan?" Xuanru menatap Ye Guan. "Ya." Ye Guan menambahkan, "Dan gurumu telah menyerahkan masalah ini kepadamu untuk ditangani, yang berarti dia ingin melatihmu, dan masalah ini sangat penting bagimu, bukan?" Xuanru tersenyum dan berkata, "Ya." Ye Guan berkata, "Tetapi sekarang, Saudara Ru pasti bingung. Kebingungan ini bukan karena kemampuan Saudara Ru, tetapi karena Saudara Ru tahu terlalu sedikit tentang Sein Gujin dan aku. Oleh karena itu, Saudara Ru tidak tahu apa tujuan permainan catur Sein Gujin, dia juga tidak tahu apa tujuanku. Jadi, kamu tidak tahu harus mulai dari mana untuk sementara waktu, kan?" Xuanru menatap Ye Guan. "Lalu menurut Saudara Ye, apa yang harus aku lakukan?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Saudara Ru, janganlah kamu bersikap hati-hati padaku. Jika kamu bersikap hati-hati padaku, maka kita tidak akan bisa bekerja sama. Bagaimanapun, hal terpenting dalam bekerja sama adalah ketulusan. Bagaimana menurutmu?" Xuanru berkata, "Saudara Ye, saya harus waspada, karena saya tidak yakin apakah ada permainan lain dalam permainan ini, dan saya bahkan kurang yakin seberapa banyak ketulusan Saudara Ye yang benar dan seberapa banyak yang salah." Ye Guan meletakkan cangkir tehnya dan berkata, "Kerjasama tentu saja tentang keuntungan. Keuntungan apa yang Anda inginkan, Saudara Xuanru?" Xuanru menatap Ye Guan. "Manfaat apa yang bisa Saudara Ye berikan kepadaku?" Ye Guan berkata, "Sutra penghancur tembok." Xuanru tercengang.
Ye Guan berkata, aku tidak bercanda. Xuanru menatap Ye Guan. Saudara Ye, apakah kamu tahu nilai kitab suci ini? Ye Guan mengangguk. Aku tahu sedikit, seperti yang kukatakan sebelumnya, aku tidak bercanda. Xuanru berkata, saudara Ye, tolong jelaskan secara rinci. Ye Guan berkata, mari kita analisis masalah ini dari sudut pandang lain. Apa tujuan utama dari tata letak Nona Seng Gujin? Tentu saja, itu bukan untuk bersenang-senang, tetapi untuk keuntungan. Dan hanya ada dua hal yang dapat membuat orang sekuat dia peduli dengan kepentingan. Xuanru berkata, sutra mendobrak tembok. Ye Guan mengangguk, lalu menatap Xuanru. Xuanru ragu sejenak, lalu berkata, apa lagi? Ye Guan berkata, alam semesta utama bersatu. Xuanru segera menggelengkan kepalanya, dia tidak memiliki kemampuan itu. Ye Guan berkata, bagaimana jika dia mendapatkan semua sutra tembok penghancur? Xuanru mengerutkan kening. Ye Guan tersenyum dan berkata, jika kita memperoleh semua sutra tembok penghancur, akan mungkin untuk menyatukan alam semesta utama, bukan? Xuanru tidak membantah hal ini, karena jika dia bisa menjadi orang luar, dia akan sepenuhnya mampu melakukannya. Ye Guan berkata, kejadian ini adalah ujian dari tuanmu, kan? Xuanru menatap Ye Guan, dan Ye Guan berkata, karena ini adalah ujian, itu berarti saudara Ru belum memenuhi persyaratan tuanmu. Xuanru tersenyum dan berkata, saudara Ye, jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Ye Guan berkata, kaulah, saudara Ru, yang menganjurkan untuk memenangkan hatiku, kan? Xuanru mengangguk. Ye Guan berkata, saudara Ru ingin memenangkan hatiku hanya karena Nona Seng Gujin telah melakukan serangkaian operasi terhadapku. Oleh karena itu, saudara Ru ingin melakukan yang sebaliknya untuk menghancurkan permainannya. Namun, kita tidak bisa menghancurkan permainan hanya demi menghancurkannya. Sebaliknya, kita perlu mencari tahu apa permainannya, dan kemudian mendapatkan keuntungan terbesar darinya. Jika kita bisa mendapatkan keuntungan terbesar, maka bahkan jika dia memenangkan permainan ini, apa salahnya? Xuanru menatap Ye Guan. Yang dimaksud saudara Ye adalah kamu tidak perlu mempedulikan keadaan. Kepentingan adalah yang paling utama. Ye Guan mengangguk. Saudara Ru, yang terpenting bagimu adalah mewakili dirimu sendiri dan kerajaan Brahma, serta memperjuangkan kepentingan dirimu sendiri dan kerajaan Brahma, bukan? Xuanru berkata, tetapi bagaimana aku tahu apakah rencana gadis suci Gujin itu pada akhirnya akan merugikan kepentingan kerajaan Brahmaku? Ye Guan berkata, saudara Ru, maafkan aku karena terus terang, tapi kini kau hanyalah pion. Xuanru tercengang. Ye Guan perlahan berdiri, berjalan ke jendela, dan melihat ke arah aula istana yang kosong di luar. Saudara Ru, tuanmu telah menyerahkan masalah ini kepadamu untuk ditangani. Tampaknya ini adalah ujian untukmu. Tetapi sebenarnya, dia menggunakanmu untuk membingungkan nona kuno dan nona modern. Percaya atau tidak, tuanmu, atau penguasa kerajaan Brahmamu, sebenarnya telah datang sendiri saat ini, dan orang-orang yang berhubungan dengan mereka bukanlah antek-antek kecil sepertiku. Xuanru menatap Ye Guan. Yang dimaksud saudara Ye adalah mereka menghubungi orang-orang yang bermain catur. Ye Guan mengangguk. Xuanru terdiam. Ye Guan berkata, kakak Ru sangat pintar. Dia seharusnya sudah memikirkan hal ini sejak lama, kan? Xuanru menatap Ye Guan tanpa berkata apa-apa. Ye Guan berkata, ketika dia berada di bawah laut kehidupan, Seng Gujin memperoleh satu jilid, sutra tembok pemecah, dan orang yang bersaing dengannya untuk mendapatkan jilid, sutra tembok pemecah ini adalah seorang pria yang disebut Master Pena Dao Agung.
Aku ingin tahu apakah saudara Ru pernah mendengar tentang orang ini. Suan Ru berkata, saya mendengarnya dari guruku. Ye Guan tersenyum dan berkata, gurumu dan Raja Brahma seharusnya sedang merencanakan sesuatu dengannya sekarang. Dan kau hanyalah seseorang yang mereka dorong keluar untuk membingungkan orang-orang. Itulah sebabnya mereka tidak ingin bertemu denganmu. Suan Ru tampak sedikit tidak senang. Ye Guan melanjutkan, sekarang saudara Ru punya dua pilihan. Pertama, terus berpura-pura baik padaku, terus membingungkan mereka, dan membingungkan dunia. Pada akhirnya, hanya ada dua hasil. Pertama, mereka menang. Lalu mereka datang menghiburmu, tetapi mereka tetap tidak menghargaimu. Sekarang kamu tidak berbeda dengan dulu, dan mereka tetap memperlakukanmu seperti anak kecil. Hasil kedua adalah mereka kalah, dan saudara Ru akan dikubur bersama mereka. Suan Ru menatap Ye Guan. Apa pilihan keduaku? Ye Guandao berkata, pilihan kedua adalah menempa jalan baru sendiri. Bagi seorang guru, seorang murid hanya dapat dianggap sebagai murid yang berhasil jika ia melampaui gurunya. Hanya jika kau mengalahkannya, ia akan benar-benar mengenalimu. Suan Ru terdiam cukup lama, lalu menggelengkan kepalanya. Saudara Ye, saya tidak bisa melakukannya, dan saya tidak akan melakukannya. Saya akan melaporkan semua yang Anda katakan kepada Tuan dan Raja, dan sebelum itu, Anda tidak diizinkan meninggalkan tempat ini. Begitu dia selesai bicara, belasan pria kuat misterius tiba-tiba muncul dari segala penjuru, dan semuanya mengunci indera spiritual mereka langsung pada Ye Guan. Bab 1462. Beranikah kamu? Setelah hanya mengambil dua langkah, Suan Ru berhenti lagi. Dia berbalik dan menatap Ye Guan. Kakak Ye tampaknya tidak takut sama sekali. Ye Guan tersenyum dan berkata, apa yang aku takutkan? Suan Ru menatap Ye Guan. Kakak Ye, mengapa kamu begitu percaya diri? Ye Guan tidak mengatakan apapun. Suan Ru tersenyum dan berkata, kami sepakat untuk berterus terang. Tetapi saudara Ye agak tertutup. Ye Guan berkata, saudara Ru ingin melihat kartu trufku. Aku mengerti. Setelah berkata demikian, dia langsung membawa Suan Ru ke menara kecil. Begitu dia memasuki menara kecil itu, senyum di wajah Suan Ru membeku. Ye Guan membawa Suan Ru keluar dari menara kecil. Setelah keluar, Ye Guan tidak mengatakan apa-apa, menunggu Suan Ru membuat pilihan terakhir. Ia tidak akan berjuang untuk laki-laki kuat dari generasi yang lebih tua karena hal itu tidak mungkin. Lagi pula, saat ini, jurang antara dirinya dan kerajaan Brahma terlalu besar. Mengekspos menara kecil tidak hanya akan gagal menghalangi lawan, tetapi akan mendatangkan bencana bagi diri Anda sendiri. Generasi muda berbeda, mereka ambisius dan ingin mencapai sesuatu. Tentu saja ada risiko tertentu. Dia sekarang benar-benar sedang berjudi. Suan Ru terdiam cukup lama, lalu berkata, saudara Ye, masalah ini ternyata tidak sesederhana yang saya kira, bukan? Ye Guan mengangguk. Ya. Suan Ru menatap Ye Guan tanpa berkata apa-apa. Ye Guan tersenyum dan berkata, terserah kamu untuk memilih. Suan Ru berkata, jika kita menang pada akhirnya, apa yang bisa saya dapatkan? Ye Guan berkata, itu pasti sesuatu yang tidak dapat kau bayangkan. Suan Ru menatap Ye Guan tanpa mengatakan apapun. Ye Guan mengepalkan tangannya, dan dalam sekejap, 3 jenis darah keluar dari tubuhnya. Hanya dalam sekejap, wajah Suan Ru berubah drastis, karena dia telah terinfeksi oleh darah gila Ye Guan, dan matanya mulai berubah menjadi merah darah. Ye Guan tiba-tiba menarik kekuatan garis keturunannya. Suan Ru terkejut dan berkata, kakak Ye, kamu. Ye Guan menatap langsung ke arah Suan Ru. Apakah kamu ingin melakukannya? Setelah Suan Ru terdiam beberapa saat,
Dia menatap Ye Guan dan berkata, "Lakukan." Ye Guan tertawa. Xuanru bertanya, "Saudara Ye, apa yang kamu inginkan agar aku lakukan untukmu?" Ye Guan berkata, "Untuk saat ini, aku ingin mengenal alam semesta utama ini dan kerajaan Brahma milikmu." Xuanru tersenyum dan berkata, "Ini mudah." Sambil berbicara, dia merentangkan telapak tangannya, dan sebuah token perlahan melayang di depan Ye Guan. "Saudara Ye, dengan ini di tanganmu, kamu dapat dengan bebas masuk dan keluar dari wilayah buku kerajaan Brahma kami." Ye Guan mengambil token itu dan berkata, "Terima kasih banyak." Xuanru mengeluarkan jimat lain dan menyerahkannya kepada Ye Guan. "Ini adalah jimat transmisi suara. Saudara Ye, jika Anda membutuhkan sesuatu, Anda dapat menghubungi saya kapan saja." Ye Guan mengambil jimat itu dan berkata, "Kalau begitu aku tidak akan sopan." Xuanru mengangguk dan berkata, "Saudara Ye, aku masih punya banyak hal yang harus diselesaikan, jadi aku tidak akan menemanimu." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Setelah Xuanru pergi, Xiaota berkata, "Wah, kamu benar-benar hebat. Kamu berhasil menipu pihak lain hanya dengan beberapa patah kata." Ye Guan melirik ke arah Xuanru pergi dan berkata sambil tersenyum, "Tidak sesederhana itu." Xiaota bertanya dengan bingung. "Apa?" Ye Guan berkata lembut, "Jangan pernah memandang rendah orang lain, dalam keadaan apapun." Xiaota, Ye Guan menatap token di tangannya, tersenyum, berdiri dan pergi. Aula Master Nasional, pria parubaya itu memandang Xuanru di depannya dan berkata sambil tersenyum, 10 tahun di menara, 1 hari di dunia luar." Xuanru mengangguk. Lagi pula, waktu di dalam tidak terbalik, tetapi waktu yang benar-benar baru. Pria parubaya itu menatap Xuanru dan berkata, "Apa yang dia katakan kepadamu sebenarnya sangat benar. Jika kamu ingin mendapatkan pengakuan dari guru, kamu harus melampauinya." Xuanru berkata dengan hormat, "Saya tahu seberapa besar kemampuan saya." Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, "Lagi pula, pikiran Tuan Ye ini benar-benar mengerikan. Aku tahu aku bukan tandingannya. Jika aku benar-benar bekerja sama dengannya, tidak apa-apa jika dia tidak memusuhiku. Namun, jika dia memusuhiku, aku tidak bisa mengalahkannya." Pria parubaya itu tersenyum, dengan sedikit kelembutan di matanya. Hal yang paling menakutkan dalam hidup adalah tidak mampu melihat dirimu sendiri dengan jelas dan tidak mengetahui harga dirimu sendiri. Orang harus menempatkan diri mereka pada posisi yang tepat dan mengenal diri mereka sendiri dengan jelas. Xuanru melanjutkan, "Tuan, apa sebenarnya niat Tuan Ye ini?" Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, "Kamu bisa bergabung dengannya." Xuanru sedikit bingung. Pria parubaya itu berkata, "Anak bodoh, apakah menurutmu dia akan benar-benar mempercayaimu?" Xuanru sedikit mengernyit, lalu berkata dengan heran, "Tuan, apakah maksudmu dia sudah menduga kalau aku akan datang dan memberitahumu?" Pria parubaya itu mengangguk. Dia tidak menginginkan jawabanmu, tetapi jawabanku, "Tidak." Dia sedang mengujiku untuk melihat sikapku. Xuanru berdiri di sana dengan kaget. Pria parubaya itu tertawa dan berkata, "Pemuda ini sangat luar biasa." Xuanru berkata dengan suara yang dalam, "Apa maksud Tuan?" Pria parubaya itu menatap Xuanru dan berkata, "Dia mengatakan sesuatu yang sangat benar. Jika kamu ingin mendapatkan persetujuan Tuan, kamu harus mengalahkan Tuan." Xuanru berkata, "Tuan, apakah Anda ingin saya mengikutinya?" Pria parubaya itu menatap langsung ke arah Xuanru dan berkata, "Beranikah kamu?" Xuanru sangat bingung. "Tuan, mengapa kami tidak bisa minggir?" Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, "Tahukah Anda apa maksud pemuda itu pada akhirnya?"
Suanru menggelengkan kepalanya. Pria parubaya itu berkata, tujuan utamanya adalah untuk memberitahu saya, sang guru, bahwa dia juga bukan orang yang sederhana, tidak perlu bertaruh sepenuhnya pada sang guru dari Pena Dao Agung. Anda dapat bertaruh pada kedua belah pihak. Jika dia kalah, sang guru setidaknya akan melindungi Anda dari kematian. Jika sang guru kalah, dengan persahabatan Anda, kita tidak akan sepenuhnya kalah dan tidak memiliki kesempatan untuk pulih. Apakah Anda mengerti? Suanru berkata, Tuan, apakah menurutmu dia punya peluang menang? Pria parubaya itu bersandar di kursinya dan berkata dengan lembut, anak bodoh, tidak ada yang mutlak di dunia ini. Jika kita mempertaruhkan segalanya pada pemilik Pena Dao Agung dan kita benar-benar kalah, seluruh kerajaan Brahma akan musnah. Suanru menatap gurunya dengan tak percaya. Membiarkan kerajaan Brahma kita hancur menjadi abu, guru, ini. Dia tahu bahwa Ye Guan pasti bukan orang biasa. Bagaimanapun, menara kecil itu sungguh luar biasa. Dan di sana juga terdapat kekuatan darah. Dia tidak pernah membayangkan seseorang yang datang dari bawah bisa memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Ye Guan mampu melawan kerajaan Brahma, apalagi menghancurkan kerajaan Brahma. Ekspresi rumit muncul di mata pria parubaya itu. Aku tidak tahu apa-apa tentang pemuda ini, tetapi aku tahu banyak tentang pemilik Dao Pen. Ku dengar dia menderita kerugian besar kali ini. Orang yang bisa membuatnya menderita pasti sangat kuat. Kualifikasi apa yang kita miliki untuk meremehkannya? Suanru merenung sejenak dan berkata, Guru, seberapa yakinkah Anda dalam memilih pemilik Pena Dao Agung? Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, tidak diketahui. Suanru mengerutkan kening. Pria parubaya itu berkata, jika tuanku boleh memilih, dia akan memilih untuk duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan antara dua harimau itu, berteman dengan kedua belah pihak, memberikan bantuan, bermanuver sebentar, menunda sebentar, dan akhirnya melindungi dirinya sendiri. Suanru berkata, Raja telah memilih penguasa Pena Dao Agung. Pria parubaya itu mengangguk. Raja memilihnya? Tentu saja, aku bisa mengerti itu. Lagi pula, pemilik Pena Dao Agung memberi raja sesuatu yang tidak bisa ditolaknya. Selain itu, ada beberapa alasan khusus. Sambil berkata demikian, dia menatap Suanru. Sekarang Tuan Ye dan pemilik Pena Dao ini belum saling mencabik wajah, yang berarti bahwa sekarang kamu dapat memberinya bantuan secara terbuka dan membuatnya berutang budi kepadamu secara terbuka. Tidak hanya itu, kamu harus melakukan segala daya untuk membantunya, dan bila perlu, kamu dapat mengorbankan kepentingan kerajaan Brahma untuk membantunya. Suanru menatap gurunya. Guru, maksudmu aku akan memberikan segalanya? Pria parubaya itu menatap Suanru. Tatapan matanya tiba-tiba menjadi tegas. Ya, berikan semua yang kau punya. Jika dia berkonflik dengan kerajaan Brahma, aku ingin kau berdiri di pihaknya tanpa ragu-ragu. Suanru terdiam. Pandangan rumit tampak jelas di mata lelaki parubaya itu. Kerajaan Brahma sangat kuat, dan saat ini merupakan kekuatan terkuat di alam semesta utama. Namun, ini tidak berarti bahwa kita tidak terkalahkan. Bahkan jika kita tidak mau mengakuinya, kita harus memahami ini. Hanya dengan memahami ini dan melepaskan kesombongan kita, kita dapat bertahan lebih lama. Beberapa kesalahan dan beberapa orang tidak boleh diprovokasi, karena tidak ada kesempatan untuk memulai kembali. Saat dia berbicara, dia mendesah dalam-dalam. Satu orang luar saja sudah cukup untuk menghancurkan kerajaan Brahma kita miliaran kali. Dan orang luar hanyalah batas kognisi kita. Siapa yang tahu apakah ada orang yang lebih kuat daripada orang luar di alam semesta yang luas ini? Suanru berkata, tetapi bagaimana jika suatu hari dia menjadi musuh tuannya? Pria parubaya itu tersenyum dan berkata,
Pasti akan ada hari seperti itu, dan ketika saat itu tiba, apakah kamu tahu bagaimana memilihnya? Suanru menatap pria paruh baya itu. Aku akan membantunya mengalahkan tuannya. Haha, pria setengah baya itu tertawa terbahak-bahak. Dia menatap Suanru dengan sedikit kekaguman di matanya. Jika hari itu benar-benar tiba, guru akan dengan tulus berbahagia untukmu. Suanru tidak mengatakan apapun lagi. Dia berlutut, bersujud 3 kali dengan penuh hormat, lalu berdiri dan pergi. Saat punggung Suanru menghilang dari pandangan, pria parubaya itu perlahan menutup matanya dan berkata dengan lembut, "Putaran ini, tidak ada yang mampu kalah." Bersambung.